Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohela Hakim, mahasiswi PPG Daljab Batch 1 tahun 2025, LPTK YIN Madura, dengan nomor induk mahasiswa 25381102045, nomor peserta 352850001062. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Badrul Ulum Pancong Waru Timur. Pada hari ini, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya melakukan uji kinerja praktek pembelajaran tentang iman kepada Qada dan Qadar secara luring di SMP Islam Badrul Ulum Pancong Waru Timur Waru Pamekasan. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat. Ibu selalu menyarankan untuk selalu hidup sehat. Selain hidup sehat, maka kita harus selalu hidup bersih, baik itu di lingkungan, di rumah, atau di sekolah. Kenapa? Kalau kita sudah bersih, kita sudah sehat, maka proses belajar mengajarnya enak ya. Semangat ya. Semangat. Di ruangan ini sudah bersih apa belum? Sudah bersih, alhamdulillah. Semangat semuanya. Coba berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk fokus. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Anak-anakku sekalian, silakan duduk. Nah, agar pelajaran pada hari ini kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bermanfaat, maka terlebih dahulu kita bersama-sama membaca basmalah dan doa. Dan doa pada hari ini saya serahkan untuk memimpin doanya kepada Nanda Nurul Badriah. Disilahkan. Ya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baiklah anak-anakku, ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ahmad Maulidi Mubarak, Ahmad Daniel, Ahmad Wildan, Wikan Hidayat. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semuanya. Nah anak-anakku sekalian, sebelum memasuki pada materi hari ini, ibu akan menyampaikan sebuah gambaran. Ada sebuah peristiwa
ada sebuah peristiwa yang terjadi pada remaja laki-laki dan perempuan melakukan ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Perkenalan. Keduanya melakukan perkenalan, kemudian dinaikkan statusnya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sebuah pertunangan. Pada saat keduanya bersepakat untuk bertunangan, maka keduanya melangsungkan sebuah pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Singkat cerita, tiba-tiba seorang remaja berubah pikiran, yaitu memiliki pilihan lain. Demikian juga si perempuan berubah pikiran juga, memiliki pasangan lain. Maka konsep yang sudah dilakukan jauh-jauh hari semuanya gagal, atau pernikahannya gagal. Dikarenakan atau penyebabnya karena kedua belah pihak sudah memiliki pasangan masing-masing, atau sudah berubah pikiran. Nah, anak-anakku, kenapa terjadi kegagalan atau pernikahan itu gagal? Ada yang tahu kenapa? Ya? Karena jodoh itu sudah ditakdirkan. Karena jodoh itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semangat, tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, kita memasuki pada materi. Namun sebelum materi ini dilangsungkan, maka terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan dari materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran tentang iman kepada qada dan qadar diantaranya dapat meyakini macam-macam takdir yang berhubungan dengan qada dan qadar. Kemudian mampu membiasakan diri berperilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah atau kepada qada dan qadar. Kemudian dapat menjelaskan pengertian dan perbedaan qada dan qadar. Kemudian tujuan yang berikutnya menemukan dalil kebenaran akan adanya qada dan qadar. Kemudian dapat menemukan ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Mampu membuat pertanyaan dan jawaban tentang materi baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian dapat menyimpulkan materi tentang makna iman kepada qada dan qadar baik secara lisan maupun tulisan atau tertulis. Kemudian mampu mengaitkan kisah-kisah dari berbagai sumber dalam fenomena kehidupan tentang qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perilaku yang mencerminkan kepada iman qada dan qadar. Yang pertama yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, bekerja dan berusaha dengan maksimal. Kita harus bekerja dan berusaha dengan maksimal biar memperoleh semaksimal mungkin. Kemudian tawakal kepada Allah dan berdoa, mengisi kehidupan dengan hal-hal yang positif. Kemudian merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Kemudian pengertian dari iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman. Iman adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qada. Pengertian dari qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu terjadi. Itu pengertian dari qada. Kemudian qadar. Qadar adalah
ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, perbedaan qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, kemudian qadar adalah sebuah perwujudan dari ketetapan Allah. Selanjutnya dalil tentang qada dan qadar. Ini sudah dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 8, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, yang artinya dan segala sesuatu ada ukurannya di sisinya. Kemudian ada juga dalil yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 2, kullu syai'in faqaddaruhu taqdira, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya yang tepat. Kemudian ada juga macam-macam takdir. Di sini ada dua macam-macam takdir. Di antaranya yaitu ada takdir mubrom, ada juga takdir mu'allaq. Nah, yang dinamakan takdir mubrom yaitu ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu yang dinamakan takdir mubrom. Kemudian ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq di sini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa dan tawakal. Itu namanya takdir mu'allaq. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan menyampaikan, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video tentang beriman kepada qada dan qadar. Mari kita cermati bersama, kita amati bersama, dan kita renungi bersama. Ayo silakan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah menyaksikan tayangan video tadi ya kan? Sudah memahami? Nah, apa yang Anda petik atau kalian petik dari hasil tayangan video tadi? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, berdiri. Berdasarkan video tadi, saya memahami tentang pengertian iman. Iman adalah Bismillahirrahmanirrahim, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirih wa bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Baik, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan semuanya. Ada lagi? Ya, silahkan. Berdasarkan video tadi saya memahami tentang dari iman pada dan qadar. Segala sesuatu saya terkait dengan hati. Bagus sekali, tepuk tangan juga. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas yang berbentuk mind mapping atau peta konsep. Tugas ini dijadikan 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, Ibu juga sudah mempersiapkan karton ini untuk mencatat hasil diskusi kalian. Di sini kalian diskusi bersama-sama 3 kelompok. Silakan kelompoknya sesuai dengan deretan bangku, ya. Silakan bagi-bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo silakan. Dibagi kelompoknya. Di antara 3 kelompok ini kalian diskusi bersama sesuai dengan kesepakatan atau selera teman-temannya. Mau dibentuk pohon, mau dibentuk kotak, terserah kalian ya. Terserah kelompoknya masing-masing.
Materi masing-masing kelompok ini berbeda. Ada yang pengertian tentang iman kepada qada dan qadar, kemudian perbedaan tentang iman kepada qada dan qadar, dan dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Kemudian kelompok 2. Ini kerjakan ya. Kemudian kelompok 1 dikerjakan baik-baik ya, diskusi bersama teman-temannya. Sekarang Ibu kasih kesempatan 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas. Silakan diskusi bersama teman-temannya. Membentuk mind mapping atau peta konsep. Silakan. Silakan kerjakan, diskusikan bersama teman-temannya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 3 membentuk pohon. Yuk silakan kelompok 2. Kelompok 1 ya, membentuk kotak-kotak ya. Ini warnanya. Ayo silahkan dikerjakan. Bentuk mind mapping atau peta konsep. Kalian bebas sesuai selera bentuk kalian. Mau sebuah pohon, mau membuat kotak-kotak, terserah kalian. Bagus, udah semangat. Terus, nah. Waktu sudah selesai. Sudah semua ya? Sudah. Maka kalian disilahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2.
macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan dan keputusan yang pasti berlaku dari manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya lahir dan matinya seseorang. Kedua, takdir muallak. Takdir muallak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah mulai usaha dan doa, tawakal. Contohnya, seseorang bisa berubah menjadi pintar bila mau belajar. Kesempatan untuk kelompok 1. Silakan. Disilakan kelompok 1 untuk mendiskusikan hasil tugasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuatu dengan ketentuan yang telah dipastikan Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in faqaddarahu taqdiran. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menciptakan dengan tepat. Baik, tepuk tangan semuanya. Duduk, silakan. Baiklah, anak-anakku sekalian, dari masing-masing kelompok, dari 3 kelompok, hasil diskusi kalian pemenangnya adalah diraih dari kelompok 1. Selanjutnya kalian silakan bertanya kelompok 2 dan kelompok 3 ke kelompok 1. Disilakan. Ya, silakan. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar? Baik. Apa dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar? Kemudian kelompok 3. Silakan bertanya ke kelompok 1. Saya ingin bertanya ke kelompok 3, apa pengertian iman kepada qada dan qadar? Baik, apa pengertian tentang iman kepada qada dan qadar? Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan kelompok 2 dan 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari kelompok 2. Apa dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Lalu pertanyaan dari kelompok 3. Apa pengertian iman kepada qadar dan qadar? Perbedaan qada dan qadar dapat dilihat dari kedua pengertian. Dari kedua kata tersebut, menurut istilah, qada merupakan ketetapan Allah sejak zaman azali dalam kandungan tentang semua hal yang berhubungan dengan makhluk ciptaannya. Sedangkan qadar adalah sebuah perwujudan dari ketetapan Allah qada tentang semua yang berkenaan dengan makhluknya yang sudah ada sejak zaman azali dalam kandungan. Bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya setiap kelompok untuk menyimpulkan tugas-tugas kelompoknya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 3 akan menyimpulkan setiap manusia memiliki kehendak bebas, kendati sudah ada ketetapannya.
namun ia diberi keluasan untuk memilih. Dari pilihannya itulah ia memperoleh balasan, baik itu balasan di dunia atau balasan di akhirat. Bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Nah, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Kalian sudah berdiskusi dengan baik, mind mapping atau peta konsep dengan baik. Kalian juga sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik, juga menyimpulkan, dan banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran pada hari ini, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Ada banyak sekali hikmah-hikmah yang kalian dapat, di antaranya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah atas kehendak Allah atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus meyakini atau mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini atas kehendak Allah. Karena kalau kita sudah meyakini, sudah mempercayai, maka kalian sadar bahwa apa yang telah terjadi pada diri kita atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita hanyalah kita berdoa, berikhtiar, berusaha, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kalian ada tugas ya. Ini ada tugas, kalian kerjakan. Kemudian nanti kalau tugasnya selesai, kalian kumpulkan, ya. Ini ada tugas. Nah, nanti tugasnya kalian kerjakan ya. Setelah selesai, kalian kumpulkan ke ibu. Dan silakan diskusi bersama teman-temannya, tugasnya dikerjakan. Dah dikerjakan dengan baik. Ada yang sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita tetap semangat ya. Semangat. Semangat. Nah, selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu tentang hukum Islam tentang binatang. Jadi minggu yang akan datang pelajaran hukum Islam tentang binatang. Nah, anak-anakku sekalian, agar pelajaran pada hari ini kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmunya bermanfaat. Maka untuk hari ini kita tutup dengan pembacaan doa, dan pembacaan doa akan saya pasrahkan kepada Nanda Marhamah. Disilahkan. Siap. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita tetap menjaga kesehatan dengan baik, kita tetap menjaga pola hidup dengan bersih, biar dalam proses belajar mengajar kita enak, enak. Nah, sebelum pelajaran ditutup, dari Ibu manakala ada kesalahan atau kehilafan, Ibu minta maaf yang tiada batasnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.